warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Siswa 10 Perbankan dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua kelas 10 Perbankan. Dengan mengucapkan syukur, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi rahmat dan penuh kebahagiaan dan bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri kegiatan Zoom meeting dengan tema peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan ini. Pada siang yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, perkenalan wali kelas, ketiga, materi peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh, keempat, diskusi atau tanya jawab, dan kelima, penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas kepada wali kelas 10 Perbankan, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Gesti atas kesempatannya. Iya, di sini udah ada masuk orang tua atau masih kalian? Bapak lanjut aja ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua 10 BMK, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dalam Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa berkumpul semuanya ya, 13 orang tua. Nah, lanjut untuk mempersingkat waktu, ini adalah biodata saya, Bapak Ibu ya. Nama saya adalah Ibu Elis Sugiati. Rumah saya di Jalan Ciputra Cicadas, Gang Seke Pondok Indah 2, RT 5, RW 10, nomor 25. Mungkin Bapak Ibu orang tua yang rumahnya dekat ya, boleh mampir gitu ya. Nah, ini kontak person WA saya ya. Mungkin semua orang tua juga udah pada punya ya, karena kan kita juga udah punya grup orang tua. Lanjut ke struktur organigram. Nah, Bapak Ibu orang tua 10 BMK, ini adalah struktur organigram di kelas 10 BMK. Pertama adalah kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Jalasman, lalu wali kelasnya saya, Elis Sugiarti, dan ketua kelasnya itu adalah Yulia. Ada orang tuanya Yulia? Ada ya. Lanjut ya. Nah, wakil ketua kelasnya ini adalah Jihan. Sekretaris satunya adalah Gesti, yang sekarang menjadi MC ya. Hebat, udah berani gitu ya. Sekretaris duanya adalah Cantika. Bendahara satunya Chelsea Sriwulan Handayani. Bendahara keduanya adalah Rintan Putri Rahayu. Seksi keagamaan adalah Siti Setiawati. Seksi keamanannya Tita Yulianti. Seksi kebersihannya Feliza Azahra, dan seksi infokumnya ada Nadira. Nah, Bapak Ibu orang tua, ini adalah data siswa-siswa di 10 BMK ya. Nah, siswa di kelas 10 BMK itu semuanya perempuan, cantik-cantik ya Bapak Ibu. Nah, jumlahnya ada 13 orang ya. Nah, untuk jadwal pelajaran di kelas 10 BMK, mungkin di rumah pasti anak dari Bapak Ibu sudah mengetahui ya jadwal. Jika Bapak Ibu ingin bertanya mengenai jadwal, boleh ke saya, Japri, atau di anak Bapak Ibu juga ada jadwal. Nah, untuk perkenalan wali kelas, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gesti. Demikian perkenalan dari wali kelas, kami ucapkan terima kasih.
Selanjutnya, acara ketiga yaitu paparan mengenai peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Kepada Ibu Eli Sugiyarti, kami persilahkan. Ya, terima kasih MC kita. Selanjutnya adalah di sini saya akan membahas tentang mungkin share ya sama Bapak Ibu orang tua, yaitu peran orang tua dalam pembelajaran daring. Ini ada salah satu video, mari kita simak dulu ya Bapak Ibu. Silahkan untuk menyimak video berikut ini. Jadi orang tua sangat
Nah, itu video mengenai peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ya, Bapak Ibu. Bisa diambil tips-tips yang ada di dalam video tersebut. Ada yang ingin menanggapi, Bapak Ibu orang tua, silahkan. Atau lanjut aja dulu ya. Nah, selanjutnya adalah orang tua itu harus memahami perkembangan anak, pandai mengekspresikan cinta dan kasih sayang, tahu kapan harus bertindak tegas dan kapan berlaku adil, mampu mengeringkan air mata dan dapat mengobati luka, mampu merawat berbagai macam penyakit. Orang tua itu juga guru semua pelajaran ya Bapak Ibu. Juga orang tua harus menjadi psikolog bagi anak-anaknya. Lalu orang tua itu harus menjadi penjaga perdamaian. Saya yakin pasti Bapak Ibu orang tua juga sudah memiliki dari semua ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas orang tua adalah pertama memahami fisik anak ya. Pasti orang tua mungkin ibu ya, seorang ibu pasti memahami fisik anak itu sedang kenapa. Lalu seorang orang tua itu harus memahami emosi anak. Di rumah ini anak-anaknya sering marah-marah enggak? Gimana nih kalian yang ada di sini, suka marah-marah terhadap orang tua enggak? Aku mah Masya Allah baik banget. Alhamdulillah kalau baik. Ya mudah-mudahan karena di sini kan perempuan semua ya, pasti nggak akan ada lah yang ke rumah marah-marah, pulang dari sekolah lempar sepatu, lempar bajunya atau lempar tasnya. Aku ada laki-laki, adik aku laki-laki. Oh, Sama ada kakak laki-laki. Gimana itu di rumahnya pasti baik kan? enggak ngajak ribut terus. Ngajak Ibu ribut. kan Emang adiknya umur berapa? kelas berapa ya? SD kelas 4. Oh, masih kecil. Cuman satu adiknya. Iya. Yang satu lagi udah meninggal. Pasti berantem terus ya sama adik yang laki-laki. Tapi kalau nggak ada sepi. Justru kalau nggak ada sepi ya kangen gitu. Justru karena sering berantemnya itu. Nah, lalu orang tua itu harus memahami intelektual anak, yaitu kecerdasan anak, minat bakat anak, kayak gitu. Nih, kebutuhan emosi anak. Terlindunginya anak dari bahaya-bahaya yang rawan mengancam emosinya. Tersedianya lingkungan yang aman dan penuh cinta. Di lingkungan rumah kalian itu aman kan? Nggak ada yang sering berantem gitu di rumah, tetangga brang-breng-brong gitu. Nggak ada lah ya. Nah, memastikan anak dapat merasakan bahwa dirinya dicintai, diinginkan, dan disayangi. Pastilah ya, semua orang tua juga pasti menyayangi anaknya. Pemberian dukungan dan dorongan secara emosional, terbentuknya kelekatan yang aman, dan adanya pelukan dan sentuhan yang konsisten. Kalian nih, setiap berangkat sekolah pasti cium tangan dulu ke orang tuanya. Iya, sun tangan, sun pipi, atau sun kening ya, itu lebih membentuk kelekatan yang dekat dengan orang tua. Nah, orang tua juga harus memahami potensi anak. Ada 9 jenis kecerdasan, yaitu multiple intelligence. Pertama ada anak itu ada ini cerdasnya di linguistik atau verbal atau bahasa. Anak ada juga yang cerdasnya di logika matematika, lalu ada di ritmik musikal atau di kesenian ya. Ada di keempatnya visual spasial, ada ke kinestetika tubuh, ada interpersonal atau antar pribadi, intrapersonal, naturalistik atau alam. Anak ini mungkin lebih sering ke gunung mungkin gitu atau ke alam-alam.
Terus 9-nya, kecerdasan anak itu ada eksistensial. Ini lebih ke anak ini lebih ke aktif ya, eksis gitu. Nah, di sini ada peran orang tua selama PJJ. Selama kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, orang tua menjadi garda terdepan untuk mengawal anak-anak agar tetap mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Lalu, mendukung program pemerintah tanpa dukungan orang tua, pembelajaran dari rumah tidak akan berjalan dengan baik. Orang tua juga perlu belajar tentang teknik-teknik pembelajaran. Di sini ada yang kalau mengerjakan tugas dibantu sama orang tuanya? Nggak ada. Bisa sendirilah ya. Paling yang butuh dibantu itu yang masih di sekolah SD ya. Antara kelas 1 sampai kelas 3 pasti membutuhkan peran orang tua ya. Kalau untuk SMK itu lebih ke nggak terlalu membutuhkan peran orang tua dalam pembelajaran karena SMK itu harus udah bisa sendiri ya. Pasti nih di rumah orang tua yang harusnya masak atau apa, kadang harus mengerjakan tugas anaknya dulu ya yang SD. Nah, orang tua juga ya perannya memberi dorongan dan motivasi pada anak untuk tetap giat belajar. Mudah-mudahan di sini orang tuanya semuanya memberikan motivasi ya pada anak untuk tetap giat belajar. Misalnya ada yang malas belajar atau malas ke sekolah, orang tua harus memberikan motivasi. Lalu orang tua juga harus memposisikan dirinya sebagai guru, pengajar, pendidik, dan sebagai juga orang tua. Jadi ada saatnya menjadi guru, pengajar, pendidik, dan saatnya juga sebagai orang tua. Nah, terakhir itu peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung anak belajar di rumah. Ini yang paling utamanya adalah sarana belajar ya, seperti handphone dan kuota. Nah, karena kemarin kan kuota dari pemerintah juga belum ini ya, kalian semuanya udah pada dapat kuotanya. Tapi kan kuotanya juga nggak bisa dipakai untuk yang lain ya. Jadi orang tua harus lebih memberikan sarananya yaitu kuota. Kuotanya mungkin sebulan bisa sering beli kuota ya. Asal kalian jangan digunakan kuotanya untuk nonton YouTube, nonton apa, kayak gitu. Nah, di sini yang paling penting orang tua dan wali kelas, mungkin kalau siswa di sekolah, saya yang akan mengawasi putra-putri Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin ini saya sebagai wali kelas dan satu lagi ini orang tua di rumah juga harus diskusi ya. Jika Bapak Ibu ada kendala atau mau cerita tentang apapun, tentang permasalahan putra-putrinya, silahkan japri ke saya, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Karena kita juga kan untuk mengedepankan masa depan putra-putri Bapak Ibu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Gesti. Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan mengenai peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Sugiyarti. Acara selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab kepada Bapak Ibu orang tua yang ingin menanggapi atau bertanya. Kami persilahkan. Tidak ada ya, lanjut aja ya. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada Zoom meeting hari ini telah terlaksana dengan baik.
Sebelumnya kita menutup acara rapat ini, marilah kita berdoa agar semua kegiatan pendidikan di SMK Cipta Skill dapat berjalan dengan lancar dan Amin. kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan marilah kita tutup rapat virtual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi Alhamdulillahirobbilalamin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.